Nah, taruh dulu nih. Mau ngoceh. Soalnya ada cerita lucu nih dari kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojanologi. Santai mesti cincai. Fokus harus serius. Perbedaan. Nah, kita cerita tentang perbedaan nih. Perbedaan itu katanya rahmat. Perbedaan itu katanya dinamika. Tapi kenapa ya banyak orang yang juga nggak siap dengan perbedaan. Tetapi bagaimana perbedaan itu bisa kita sebut tadi dinamika, bisa jadi rahmat. Ya balik lagi, ilmu. Kalau kita berilmu, berarti kita tahu masalah. Kalau kita tahu masalah, nggak takut apa-apa. Ini ada cerita nih, ya kayak Adil lah. Oni kesel gara-gara suka kritis di kelas, tapi dapat nilainya C. Kayaknya gue pernah ngalami deh gitu. Ditegur, dipanggil, kemudian ya nyaris serupa. Hanya bedanya kemudian ada interaksi dengan dosen. Alhamdulillah nilai gue kembali seperti yang gue harapin gitu. Tapi kenapa akhir-akhir ini soal perbedaan itu menjadi sebuah masalah bagi kita? Karena gara-gara ada yang kritis. Kata kuncinya kritis nih. Belakangan soal kritis itu malah banyak yang menghadiahi dengan sinis. Diserang. Medsos kita kalau ngeliatin ada yang serius, yang komen banyak sekali. Pokoknya salah intinya gitu. Kalau berbeda dengannya gitu. Padahal sih biasa-biasa aja gitu. Kalau gue sih ngeliatinnya, kalau argumennya bagus, ya gue pegang. Kritis itu keren. Bukan sesuatu yang harus ditakutin gitu loh. Yang justru kalau ditakutin kalau kita yang kita tonjolin sentimen tadi, kan jadi bahaya negaranya. Apalagi kalau dalam sebuah kebijakan, ya kebijakan harus dikawal. Cara mengawalnya harus kritis. Nah, kritis harus argumen. Sehingga kebijakan itu betul-betul memenuhi untuk kehidupan bangsa ini, hajat hidup bangsa ini. Nah, ini yang paling penting. Kalau enggak, ya kan bahaya. Jadi bisa dimasuki oleh kepentingan-kepentingan yang macam-macam. Ini menurut saya. Nah, apakah sekarang muncul seperti itu? Ya nggak tahu. Karena itu harapannya, ini juga jadi catatan kita semua. Kritis itu belajarnya di sekolah. Ya kalau di sekolah nggak boleh kritis, ya gimana bisa tampil setelah pasca sekolah? Mau menyampaikan apa-apa takut, tertekan. Ya akhirnya nggak ada yang bisa mengawal Republik ini majunya seperti apa. Ya kan nggak bisa. Nggak bisa ngandalin mereka-mereka yang hari ini menjadi elit politik di eksekutif, di legislatif, atau dimanapun. Jadi kritis itu penting. Lu saksiin deh, mungkin kalau serupa, ya udah dalam hati aja mikirinnya. Wih, maaf bro. Hah? Dosen gua kasih nilai C lagi. Alasannya aneh, gara-gara gua kritis kelas. Oke, nggak usah kritis, makanya ikut arus. Ya nggak bisa gitu lah, Pak. Kan gua sekolah gua belajar dari buku kritis. Iya, gue tahu. Lagi gua kalau kritis itu ada dasarnya. Ya ngerti. Terus mau gimana? Bro Jan, Apaan? dosen. Ya itu anehnya pendidikan kita. Kita disuruh sekolah biar pintar. Disuruh berlatih berpikir terbuka, berani mengungkapkan masalah kita apapun. Yang jadi parahnya sekarang masalahnya kalau kritis malah dihargai sinis. Tapi lu keren. Lu keren. Jangan khawatir. Tapi gua ngikut arus aja gitu. Oh nggak usah. Cuci muka aja. Jadi saya juga ya. Ayo. Tuh, gue pesen deh sama apa tuh dosennya si Oni. Jangan gitulah. Sekolah itu mahasiswa dididik kritis. Ya diajarin yang sebenarnya. Kalau dia kurang argumennya, ya diajarin sehingga argumennya mateng. Kan sekolah untuk ngelatih dia biar jadi pinter. Salah satu indikator dia pinter, diajarin kritis, ngungkapin masalah apapun. Ya kalau ditahan-tahan hanya sekedar udah ikut aja, ntar kita jadi robot, kita yang susah. Ya mudah-mudahan ini
hanya kasus yang berlaku sama si Oni. Mudah-mudahan yang lain, sekolah-sekolah yang lain mulai membuka diri. Poinnya adalah boleh santai plus cincai, fokus dan serius. Jadi kita mahasiswa siapapun gak stres di negara ini, terutama di sekolah, biar fresh, dapat ilmunya masuk ke depan. Nih generasi-generasi bisa jadi generasi yang gak ikut stres, kasihan nanti. Ketemu lagi dengan Ojonologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.